Ini Bante, kalau sebaiknya Bante, kalau kita pergi sembahyang misalnya ke kelenteng, iya. Kita kan untuk meminta-minta kan nggak boleh Bante secara begini. Sebetulnya kalau mintanya untuk kesejahteraan, seperti kita kalau kita sakit minta tolong ke dokter toh, boleh atau tidak? Ya, boleh. Nah ya sekarang kalau mereka sudah ke dokter mentok, asal tidak tahayul ya tadi. Oh di sana ada bisa mungkin alam dewa ada yang bisa ahli pengobatan bisa memberi bisa loh. Nah kan boleh juga toh. Nah, tetapi kalau ya semoga simbing yang di sini semoga saya menjadi suci bisa mencapai nibbana itu salah. Nah itu. Nyambung tadi sedikit Bante ya tentang ini. Tapi kalau seperti itu caranya Bante ya, kan seakan-akan pengertian kita pada waktu kita meminta itu adalah yang penting kan Bante? Iya memang. Karena betul. kalau sekarang saya balik lagi Bante ya, kalau pengertian kita pada waktu meminta itu juga nggak pada tempatnya, istilahnya kita pengertiannya salah, apakah itu akan mempengaruhi ke apa istilahnya ke karma kita nanti contohnya? Ya memang karena pandangan kita pengertian kita salah, ya akhirnya kita berarti memupuk bibit ketidaktahuan, yaitu menambah moha kita. Tetapi kan mereka yang pergi ke kelenteng misalkan itu kan juga tidak langsung kan juga tanya-tanya berdasarkan fakta. Dan ini pun juga berdasarkan kama juga. Kalau dia tidak kamanya baik itu muncul, pas berkembang, maka apapun obat yang diberikan pun juga tidak manjur. Itu. Jadi begini, kalau minta obat, memang kenyataannya loh, ada kelenteng-kelenteng tertentu itu yang bisa memberikan obat. Itu nyatanya loh, kalau kita bilang, oh enggak bisa tahayul, ada buktinya bagaimana kita. Karena apa? Sekali lagi Bante kan mengatakan, Bante sendiri tidak memiliki kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk itu. Kalau bisa mungkin bisa dilihat atau bisa dibuktikan toh. Nah sekarang yang ahli-ahli hipnotis itu loh, yang bisa coba toh kita gunakan dengan secara dhamma kita mengadakan riset. Bagaimana benar atau tidak. Nah begitu. Yang katanya bisa melihat makhluk, nah itu coba kita arahkan riset yang benar. Jangan cuma sekadar mengadakan apa itu seminar hanya ngalor ngidul, tidak ada apa-apanya, tidak ada jundrungnya. Coba kita arahkan dengan yang benar, riset secara apa itu logika, bagaimana ya mungkin kalau ada kameranya apa lengkap itu benar-benar apa yang dinyatakan baru terbukti toh. Nah, memang di dalam Buddha Dhamma kan ada alam yang tidak tampak, alam dewa, dewa bumi apa itu kan ada. Dan itu memang di suta-suta dikatakan ada kemampuannya. Di dalam salah satu sutanya, ini yang perlu kita tahu. Dikatakan ada seorang dewa bumi. Dia ahlinya adalah memberi pengetahuan tentang bagaimana bercocok tanam. Kalau musim ini cocoknya tanam ini. Kalau musim ini cocoknya musim ini. Lah, suatu ketika si orang yang memuja dewa ini karena serakah, karena dia walaupun bertani selalu berhasil, tetapi dia tidak memiliki anak. Nah, dia minta anak kepada dewa ini lah. Itu bukan kemampuannya dia. Lah kemudian orang ini mengancam, kalau saya sudah minta berkali-kali anak kepadamu dan ternyata tidak bisa memberikan, rumahmu akan saya rusak. Lah dewa ini gimana wong bukan kemampuannya dia. Kemampuannya dia hanyalah tentang pertanian. Memberi anak dia tidak mampu. Akhirnya apa? Dia lari ke Dewa Saka. Minta perlindungan. Nah, Dewa Saka pun juga tidak mampu. Dewa Saka pun juga akhirnya minta kepada Sang Buddha untuk menjelaskan kepada umat ini. Jadi para dewa itu sebetulnya pengetahuannya pun juga terbatas. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau dia itu ahli pengobatan, ya minta aja ke pengobatan. Jangan minta rezeki yang ini. Jadi kita harus tahu itu. Jadi kesimpulan dari yang kita bicarakan hari ini adalah bahwa supaya kita dapat memperkuat sadar atau keyakinan kita sendiri, kita tiap hari berarti Bante ya. Kita harus sesering mungkin. Sesering mungkin kita harus merenungkan Buddha, Dhamma dan Sangha. Iya. Jadi yang terdapat di dalam Buddha Nusati
Dhammanusati, Sanghanusati. Karena itu mengapa setiap puja bakti kita akan selalu memanjatkan Buddhanusati, Dhammanusati, dan Sanghanusati. Asik, Bante. Ya. Baik Bante, terima kasih. Demikian ulasan Dhamma Wihara Tanah Putih Semarang bersama Bante Jiradamu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu.